Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lulu Aulia Maulida dari Prodi PG PAUD semester 7. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan uji main Whitney dengan program SPSS. Seperti biasa, kita pelajari dulu tentang konsep dasar dalam uji main Whitney itu sendiri. Konsep dasar uji main Whitney. Yang pertama, uji main Whitney bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Kata kuncinya adalah sampel tersebut tidak berpasangan. Yang kedua, jumlah sampel yang digunakan tidak harus sama. Ini maksudnya ketika kita ingin membandingkan antara rata-rata sampel, contoh dari kelas A dan kelas B, tentunya seringkali kita temui jumlah siswa yang ada di kelas A dan kelas B itu tidak sama. Ini maksudnya adalah jumlah sampel yang digunakan tidak harus sama. Sama boleh, tidak sama juga boleh. Yang ketiga, uji main Whitney merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Maka dalam uji main Whitney tidak diperlukan dalam penelitian yang berdistribusi normal dan homogen. Jadi maksudnya karena main Whitney merupakan bagian dari statistik non-parametrik, maka tidak ada syarat bahwa data tersebut harus normal atau homogen. Yang keempat atau yang terakhir, uji main Whitney digunakan sebagai alternatif dari independent sample t-test jika data penelitian tidak berdistribusi normal dan tidak homogen. Maksudnya dalam statistik parametrik, uji perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan itu umumnya menggunakan uji independent sample t-test, tetapi dalam uji independent sample t-test, data penelitian harus normal atau harus homogen. Pada suatu kasus, data penelitian tidak normal dan tidak homogen, maka alternatif yang bisa dipakai untuk analisis data yakni dengan statistik non-parametrik, yakni uji main Whitney ini yang akan kita bahas. Baik, ini adalah konsep dasarnya ya tentang uji main Whitney. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Contoh kasus main Whitney ya. Seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh kegiatan finger painting terhadap kemampuan mewarnai di PAUD. Untuk keperluan tersebut, guru tidak menggunakan kegiatan finger painting pada kelas A dan menerapkan kegiatan finger painting pada kelas B. Kemudian, guru tersebut memberikan lembar kerja untuk masing-masing kelas dengan sebuah gambar yang sama. Maka diperoleh nilai hasil belajar sebagai berikut. Jadi untuk kelas A dan kelas B, sebagaimana data yang ada di Excel ini, adalah hasil kemampuan mewarnai untuk kelas A yang tidak menggunakan kegiatan ini nih ya, yang tidak menggunakan kegiatan finger painting, dan kelas B ini yang hasilnya menggunakan finger painting. Ya, jadi yang kelas A ini yang tidak menggunakan kegiatan finger painting, yang kelas B ini menggunakan finger painting. Hipotesis atau kesimpulan sementara adalah ada perbedaan hasil kemampuan mewarnai antara A dan kelas B. Ya, hipotesisnya. Ada perbedaan hasil kemampuan mewarnai antara kelas A dan kelas B. Artinya guru tersebut ingin mengetahui apakah penggunaan kegiatan finger painting ini mampu untuk meningkatkan kemampuan mewarnai tersebut. Baik, kita masuk ke data penelitiannya. Di sini ada dua ya, ini yang ini. Data kelas A dan kelas B. Uji main Whitney kita perlu memberikan pengkodean data di mana untuk kelas A saya beri kode 1 nih ya. Dan kelas B saya beri kode 2. Ada kebetulan di dalam hal ini data yang saya gunakan ini jumlah siswa untuk kelas A dan kelas B ini sama ya. Jadi ada 10-10 masing-masing. Tidak sama juga tidak apa-apa, ini hanya sekedar contoh saja. Selanjutnya kita ke bagian berikutnya, yaitu langkah-langkah uji main Whitney dengan SPSS. Yang pertama kita akan menginput data, kedua kita akan menganalisis, lalu kita akan menginterpretasikan output SPS-nya. Pertama kita mulai ya, saya buka dulu program SPS-nya. Selanjutnya saya akan klik variabel view di sini. Untuk name saya akan ketik di sini hasil. Dan pada label di sini saya akan ketik hasil kemampuan mewarnai. Untuk name yang bagian kedua di sini saya akan tuliskan kelas. Dan pada labelnya juga di sini saya akan tulis kelas.
Untuk values saya akan klik. Untuk value-nya di sini saya akan beri angka 1 untuk kode yang kelas A tadi ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Saya klik add, lalu ulangi lagi, value-nya saya akan tulis angka 2, ini untuk kode yang kelas B. Saya klik add lagi, lalu saya klik OK. Sudah selesai seperti ini, saya akan klik data view. Di sini sudah ada dua variabel ya, variabel hasil dan variabel kelas. Lalu di sini saya akan copy hasil kemampuan warnai yang kelas A ya. Saya akan copy dan saya akan paste di sini. Nah, untuk data yang selanjutnya yang nomor 11, saya akan isikan dengan hasil kemampuan warnai yang kelas B. Saya blok ya. Saya kopikan dan saya paste di nomor yang selanjutnya. Selanjutnya untuk kelas di sini adalah isi kodenya. Kode kelas yang nomor 1 sampai nomor 10 kan kode kelas A ya. Berarti kita blok yang kode kelas A di sini kita kopikan dan kita paste di sini. Nah, untuk yang selanjutnya juga yang ini yang nomor 11 sampai 20 ini adalah kode yang kelas B. Nah, setelah ini sudah selesai, kita sudah melakukan penginputan data, selanjutnya kita akan menganalisis dengan cara kita klik analyze, setelah itu kita klik non-parametric test, setelah itu kita masuk ke legacy dialogs, udah gitu kita ke to independent sample. Nah, di sini muncul kotak dialog ya, to independent sample test. Nah, untuk hasil kemampuan mewarnai, kita akan masukkan ke test variable list. Sedangkan untuk kelas, kita akan masukkan ke grouping variable. Setelah itu, saya akan klik define groups. Nah, yang grup 1 ini kan kelas A, kodenya berarti 1. Yang grup 2 ini kan kodenya kode kelas B, jadi ini adalah 2. Saya klik continue. Nah, di sini untuk bagian test type, yang bagian menu Whitney-nya ini kan sudah tercentang ya, jadi nggak usah diapa-apain. Karena kita akan mengetahui mengetahui output dari main Whitney-nya itu. Jadi kita langsung aja klik OK. Dan akhirnya muncul output ya. Ada dua output di sini ya. Output yang pertama ini yang ranks dan yang kedua ini adalah tes statistik. Di sini yang ranks ini ada N ya, yaitu jumlah sampelnya, yaitu yang kelas A, dan kelas B itu kan ada 20 ya. Terus ada min rank dan ada sum of ranks-nya. Nah, di sini ada output yang tes statistik. Yang ini yang akan kita gunakan atau yang sangat penting dalam pengambilan keputusan di main Whitney. Nah, sekarang kita lihat dulu ke dasar pengambilan keputusan main Whitney ya di sini. Nah, dasar pengambilan keputusan main Whitney. Yang pertama, jika nilai asymsik lebih kecil 0,05 maka hipotesis diterima. Yang kedua, sebaliknya jika nilai asymsik lebih besar 0,05 maka hipotesis ditolak. Nah, kita lihat ya di sini outputnya. Nah, nilai asymsik to tailored-nya itu adalah 0,000. Nah, itu berarti lebih kecil dari 0,05. Maka hipotesisnya adalah diterima. Jadi hipotesisnya itu adalah ada perbedaan hasil kemampuan mewarnai antara kelas A dan kelas B. Atau yang lebih detailnya ya, di sini saya akan jelaskan. Pengambilan keputusan berdasarkan output tes statistik diketahui nilai asymsik to tailored sebesar 0,0000. Lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ada perbedaan hasil kemampuan mewarnai antara kelas A dengan kelas B. Karena ada perbedaan yang signifikan, maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh kegiatan fingerpainting terhadap kemampuan mewarnai di PAUD. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.